to take us home. May His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord. Their salvation was poured forth for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, Francis praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua take us home, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, Francis praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Secara singkat, masalah konflik Timur Tengah. Keputusan dan sikap kita ditentukan oleh informasi apa yang kita terima. Informasi yang salah akan mengakibatkan keputusan dan sikap yang salah. Di era kebebasan pers seperti saat ini, kita perlu mempertanyakan, apakah informasi yang kita terima adalah informasi yang seimbang? Khususnya dalam masalah konflik Timur Tengah. Hidup di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, media massa yang berkonotasi Kristen Katolik sekalipun akan cenderung berbias atau tidak seimbang. Presentase ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang seimbang pada setiap orang percaya, bahkan pada setiap insan yang mencintai kebenaran. Sehingga oleh informasi yang tepat dapat dihasilkan keputusan dan sikap yang benar. Mari kita menyaksikan sejarah singkat Israel, di mana kita
Mari kita menjelajahi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kita lihat Mesir, luasnya 1 juta kilometer persegi lebih. Dengan luasan seperti ini, Mesir hanya separuh luas kepulauan Indonesia. Indonesia, baik daratan maupun lautan, luasnya 6 juta kilometer persegi. Tetapi daratannya saja 2 juta kilometer persegi. Kita lihat Yordan dengan luas 97.740 km persegi. Irak 434.924 km persegi. Syria 185.180 km persegi. Libanon 10.400 km persegi. Saudi Arabia 2.149.690 km persegi. Ini berarti luas Saudi Arabia sama dengan luas daratan kepulauan Indonesia. Kita melihat yang terakhir, Israel, dengan luas 20.770 km persegi. Bagaimana asal mula timbulnya konflik Timur Tengah? Dimulai dengan mandat Inggris tahun 1920 sampai 1946. Di dalam periode mandat Inggris ini, diusahakan untuk melakukan deklarasi Balfour, yaitu dengan tanggal 2 November 1917 yang berisi janji menyediakan tempat tinggal nasional untuk bangsa Yahudi. Dengan catatan, hak penduduk asli dihormati. Deklarasi ini sesungguhnya adalah surat dari Menlu Inggris Lord Arthur Jim Balfour kepada pemuka masyarakat Yahudi saat itu, yaitu Lionel Walter Rothschild. Kita lihat periode 1922 sampai 1946. Pada bulan Juli tahun 1922, Inggris membagi Palestina menjadi 2 distrik. Orang Yahudi hanya diperbolehkan tinggal pada bagian barat. Dan pada tahun 1946, Inggris membagi Palestina dan membentuk sebuah negara Arab Palestina yang berdaulat dengan nama Yordania. Tahun 1947, 29 November 1947, Sidang Umum PBB mengambil keputusan dengan mayoritas 2/3 suara untuk membentuk negara Palestina Barat menjadi negara Yahudi dan sebuah negara Arab. Keesokan harinya, sampai akhir mandat Inggris pada tanggal 15 Mei tahun 1948, orang Yahudi selalu menjadi sasaran kemarahan orang Arab. Orang Arab menolak solusi PBB itu. Mufti Yerusalem Haji Amin Al-Husaini menjatuhkan fatwa, "Saya nyatakan jihad saudara-saudara muslim. Bunuh mereka semua." Sehari sebelum mandat Inggris berakhir, David Ben Gurion memproklamirkan negara Israel yang berdaulat penuh. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948 atau tanggal 5 Iyar tahun 5708 menurut kalender Ibrani. Pada hari itu juga tentara Libanon, Syria, Yordan, Mesir, dan Irak menyerang negara kecil ini dengan satu maksud, menghancurkannya. Negara Yahudi yang baru ini tetap dapat bertahan. Fakta sejarah bahwa sesungguhnya Israel yang diserang oleh Arab telah diputarbalikkan oleh media massa di negeri ini. Sebagai contoh, kita membaca harian Kompas 23 Desember tahun 2002 halaman 30. Harian terkemuka yang mengedepankan jurnalistik makna ini menulis, bulan November tahun 1947,
PBB memerintahkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Arab menolak pembagian itu, dan beberapa jam setelah pemimpin Zionis David Ben Gurion mendeklarasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 ini. Batas dicanangkan setelah Israel menang perang melawan Arab. Cara penulisan seperti ini jelas memberi makna bahwa Israel lah yang menghendaki perang agar mendapatkan daerah yang lebih luas. Padahal yang menolak resolusi PBB adalah Arab, dan yang menyerang Israel adalah Arab. Jangan tersesat oleh teknik pemberitaan tendensius yang semacam ini. Kita memerlukan orang yang cinta kebenaran, bukan sekedar supaya oplah surat kabar naik. Negara Israel merdeka. Inilah pertama kali dalam kurun waktu 2000 tahun ada sebuah negara Yahudi yang berdaulat di Timur Tengah. Bahkan saat Yeshua HaMasyiah berjalan di tanah perjanjian ini, Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Munculnya negara Yahudi yang berdaulat ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 2700 tahun sebelumnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau satu bangsa dihasilkan dalam satu hari? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion telah melahirkan anak-anaknya. Yesaya 66 ayat 7-8. Nubuat ini digenapi dengan sangat tepat. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Israel, Amerika Serikat memberikan pengakuan de facto kepada negara yang baru lahir ini. 2 hari kemudian, Uni Soviet memberikan pengakuan de jure kepada Israel merdeka. Sungguh dahsyat firman Bapa Yahweh. Masalah pengungsi. 720.000 orang Arab diminta meninggalkan daerah yang baru merdeka oleh pemimpin-pemimpin Arab sendiri. Maksudnya, supaya bila negara-negara Arab menyerang daerah yang baru merdeka ini, maka serangan itu tidak mengenai orang Arab sendiri. Kita melihat bahwa Israel tidak pernah menyuruh mereka pergi. Salah satu bukti bahwa Israel tidak pernah mengusir mereka adalah sebuah plakat yang ditulis di atas masjid Arab yang ditinggalkan. Plakat itu berbunyi, "Kami tidak melucuti mereka. Ada saatnya orang-orang Arab akan kembali. Setiap warga negara dilarang menyentuh harta kekayaan mereka." Plakat tersebut ditandatangani oleh wali kota Tiberias yang adalah orang Yahudi. Masalah pengungsi. Sebaliknya, 600.000 orang Yahudi lari dari negara-negara Arab mencari perlindungan ke Israel. Masalah pengungsi. Coba merenungkan hal ini. 720.000 orang Arab lari meninggalkan Israel atas anjuran para pemimpin Arab sendiri. Dan sebaliknya, 600.000 orang Yahudi lari mencari perlindungan ke negara Israel yang baru merdeka. Telah terjadi pertukaran penduduk di daerah ini. Tahun 1949, Israel menandatangani gencatan senjata dengan Mesir, Syria, Lebanon, dan Yordan. Situasi diambangkan terus. Tidak ada usaha negara-negara Arab menyelesaikan masalah ini. Pengungsi dibiarkan di kamp-kamp pengungsi dengan maksud
dijadikan pion politik. Negara-negara Arab masih tidak menerima Israel. Awal tahun 1966, Syria menyerang dataran tinggi Golan, membom kota-kota Israel tanpa pandang bulu. 15 Mei 1967, Mesir menyerang Gurun Sinai. 18 Mei 1967, Mesir mengusir pasukan perdamaian PBB dari tapal batas Israel. Mei 1967, Presiden Mesir Nasser menutup Selat Tiran bagi kapal-kapal berbendera Israel. 25 Mei 1967, negara-negara Arab menyerang Israel atas anjuran Mesir, Syria, Yordan, Irak, dan Saudi Arabia, mengerahkan tentara ke tapal batas Israel. Dan pada tanggal 26 Mei 1967, Nasir, Presiden Mesir, berkata, tujuan akhir kita adalah menghancurkan Israel. Israel diserang negara-negara Arab dari utara, barat, dan selatan. Juni 1967, Israel dipaksa mempertahankan keberadaannya di dalam perang 6 hari. Saudara, perlu diperhatikan di sini, dalam perang 6 hari ini, Mesir kehilangan 452 pesawat, tetapi Israel hanya kehilangan 46 buah pesawat saja. Di satu medan pertempuran, Israel hanya bertahan dengan 5 tank. Tetapi heran, musuh melihat ratusan tank dan lari tunggang langgang. Mereka merasa sakit kakinya dan mereka lari. Kejadian yang dialami bujang Elia dari zaman perjanjian lama terulang lagi di zaman modern ini. Sungguh dahsyat bala tentara surga Yahweh Sebaot. Akhir perang 1967, Israel menguasai jalur Gaza, Gurun Sinai, Yudea, Samaria, dan dataran tinggi Golan. Yerusalem kota lama direbut Israel, termasuk lokasi Bait Suci yang di atasnya berdiri Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Saudara, perhatikan hal yang menarik di sini. Di luar dugaan, jenderal yang bermata satu, yaitu Moshe Dayan, menyerahkan kawasan ini kepada Yordania karena tidak mau pertumpahan darah lebih banyak lagi, walaupun sesungguhnya Israel sudah menang perang. Raja Hussein memberikan daerah ini, kawasan ini, kepada Yasser Arafat, PLO. Sayang sekali, Yasser Arafat tidak dapat melihat sapaan damai dari Israel. Tempat ini dikuasai PLO sampai saat ini dengan sikap yang sangar dan arogan, sama sekali tidak bersahabat terhadap agama lain. Orang Kristen tidak boleh berdoa di situ. Bila saudara berwisata di kawasan ini, pemandu wisata Al-Aqsa akan berkata kepada saudara, ini adalah tempat suci Islam. Agama lain dilarang berdoa di sini. Lebih-lebih lagi orang Yahudi, mereka tidak diperkenankan sama sekali menginjakkan kaki di kawasan ini. Ketika Ariel Sharon mendatangi kawasan ini beberapa tahun yang lalu, Arafat langsung memakai hal ini sebagai dalih untuk mendorong gerakan perlawanan intifada yang berakibat hilangnya ribuan nyawa dari kedua belah pihak sampai hari ini.
Agaknya jauh di dasar hati mereka takut kepada pemilik yang sah dari kawasan ini. Daerah sengketa tepi barat dimiliki Yordania sejak tahun 1948 dan bukan oleh orang Arab yang tinggal di Palestina. Resolusi KTT Arab di Khartoum September 1967 merumuskan beberapa hal. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan bagi Israel, tidak ada perundingan dengan Israel. Dunia Arab menutup pintu perdamaian dengan Israel. Tahun 1970, Perang Sipil di Yordania. Pertengahan tahun 1968 sampai 1969, Arafat dan PLO mendirikan negara dalam negara di Yordania, meneror negara dan berusaha menggulingkan Raja Hussein. Dan Arafat berulang kali membuat perjanjian untuk keluar dari kekacauan. Tetapi Arafat mengabaikan perjanjian-perjanjian itu dengan melanggarnya. Akhirnya Raja Hussein membuat penawaran yang mencengangkan, yaitu untuk membentuk pemerintahan bersama dengan Arafat. Dan Arafat ditawari jabatan Perdana Menteri. Tetapi apa jawab Arafat? Ternyata Arafat menolak. Mengapa? Karena bila diterima, ada akibatnya. Ia harus menghentikan operasi terornya terhadap Israel dan harga ini terlalu tinggi baginya. Oktober 1973. Usaha menghancurkan Israel dilancarkan lagi pada tanggal 6 Oktober 1973. Mesir dan Syria menyerang Israel. Mereka menyerang tepat pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian yang diperintahkan Bapa Yahweh untuk dirayakannya turun-temurun dan selama-lamanya, yang seharusnya juga dirayakan oleh semua orang Kristen yang katanya bersumber imannya dari Israel. Hari suci terbesar dalam kalender Yahudi, yaitu saat orang Israel ada di sinagoga untuk berdoa dan berpuasa. Israel dipaksa untuk mempertahankan keberadaan dirinya. Sejak hari raya Sangkakala atau Rosh Hasanah 1 Tisri, umat Yahudi berpuasa 10 hari sampai dengan tanggal 10 Tisri, yaitu hari raya Yom Kippur. Saat mereka berada dalam keadaan lapar dan dalam sikap doa itulah mereka diserang. Namun Elohim Israel adalah Elohim yang perkasa yang melindungi umatnya. Dalam waktu 24 jam setelah diserang, Israel berbalik menyerang musuhnya. Tahun 1947, 1967, 1973, berkali-kali Israel mau dihabisi, namun Israel masih mencari perdamaian. Sinai dikembalikan ke Mesir. Israel dan Yordania membuat perjanjian damai. Israel didesak untuk setuju dengan Palestina, yang mendorong terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Tetapi visi Arafat tentang Timur Tengah adalah wilayah tanpa Israel, dan ini tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Walaupun demikian, Israel selalu ingin berdamai untuk mencari damai dengan Palestina. Kita akan menyaksikan ringkasan selanjutnya. Mari kita menengok masa lalu. Tahun 1250 sebelum Masehi, Yosua merebut Kanaan. Kita membaca itu di kitab suci. Tahun 587 sebelum Masehi, daerah ini di bawah kekuasaan adik kuasa Babilonia.
tahun 538 sampai 333 sebelum Masehi di bawah Persia. Tahun 333 sampai 63 sebelum Masehi di bawah Yunani. Tahun 63 sebelum Masehi sampai 313 Masehi di bawah kekuasaan Romawi. Pada saat inilah daerah ini diubah namanya oleh Kaisar Romawi Hadrian menjadi Palestina dengan maksud untuk mempermalukan bangsa Yahudi. Palestina diambil dari nama Filistin, musuh utama bangsa Israel. Mereka bukanlah penduduk asli Kanaan seperti yang disangka oleh banyak orang. Mereka adalah orang-orang lautan yang berasal dari Yunani sejak 1200 sebelum Masehi. Tahun 313 sampai 636 dikuasai oleh Bizantium. Tahun 636 sampai 1099 Arabia menaklukkan Palestina. 2000 tahun setelah orang Yahudi tinggal di sana. Tahun 1099 sampai 1291 daerah ini diduduki oleh tentara salib dari Roma. Didorong oleh pemikiran yang salah tentang kerajaan 1000 tahun, Paus Urban II dan paus lainnya merasa perlu untuk merebut Yerusalem dan meletakkannya di bawah kekuasaan Roma. Karenanya Yerusalem harus direbut dari Arab Muslim. Kenyataannya mereka bukan hanya merebut Yerusalem saja, tetapi membantai orang-orang Yahudi termasuk perempuan dan anak-anak. Tentara salib yang dikirim paus dari Roma banyak terdiri dari preman-preman Eropa dan para narapidana yang dijanjikan akan mendapatkan penghapusan dosa bila mereka melakukan kebaikan bagi gereja Roma. Mereka memakai tanda salib, tetapi bukan salib Mesias. Salib yang mereka pakai adalah salib Konstantin Agung yang telah berubah menjadi pedang yang haus darah. Tahun 1291 sampai 1516, daerah ini dikuasai oleh Mameluks dan orang Yahudi masih tetap di situ. Tahun 1516 sampai 1917, Ottoman dari Turki menguasai daerah ini. Orang Yahudi tetap tinggal di sini. Tahun 1917 sampai 1948 di bawah kekuasaan Inggris Raya, dan perlu kita ketahui selama periode ini, selama masa-masa ini tidak pernah ada budaya dan bahasa negara Palestina. Selama 4000 tahun daerah Palestina diabaikan. Daerah ini terdiri dari gurun pasir, rawa-rawa, dan menjadi sumber penyakit malaria. Sedikit tanah yang dibudidayakan dan sedikit penduduknya. Sesudah pendudukan Arab pada abad ke-7, bahasa Arab menjadi bahasa tutur di daerah yang dikuasainya, walaupun tidak pernah menjadi negara Arab. Tidak pernah ada negara Arab atau Palestina merdeka di daerah ini. November tahun 1947, Sidang Umum PBB menyetujui rencana pembagian Palestina. Negara Arab mendapatkan tanah yang luas lagi subur di tepi barat dan Galilea Utara. Negara Yahudi mendapat daerah yang kurang subur, yang 80%-nya adalah padang gurun. Namun janji Yahweh Adonai Elohim kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakov sungguh luar biasa. Orang boleh bilang padang gurun,
Tetapi anak-anak Israel dibekali hikmat oleh Yahweh Elohim, sehingga mereka mampu mengubah padang gurun Negeb menjadi lahan pertanian yang subur. Tomat yang besar-besar dan sayuran segar, anggur yang tanpa biji yang renyah berasal dari gurun Negeb. Israel tidak pernah kekurangan buah-buahan dan sayuran segar. Mereka bahkan mengekspor ke negara-negara Eropa seperti Holland. Kalau saja negara kita memberkati Israel, kita pun dapat diberkati dengan teknik pertanian yang mereka miliki. Kalau saja negara-negara Arab menerima rencana pembagian lahan PBB tahun 1947 tersebut, negara Arab Palestina merdeka yang terbentuk itu sudah berulang tahun yang ke-56 kalinya pada bulan November tahun 2003. Tetapi mengapa hal ini tidak terjadi? Karena penerimaan terhadap rencana pembagian lahan PBB oleh negara-negara Arab berarti satu pengakuan atas hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat. Dan inilah yang tidak dapat diterima oleh negara-negara Arab. Mereka menolak dan bersiap untuk berperang. David Ben-Gurion memproklamasikan negara Israel merdeka dengan kedaulatan penuh. Keputusan Arab untuk menyerang dan menghancurkan negara Israel tahun 1948 dan perang-perang berikutnya menciptakan masalah pengungsi. Tanggung jawab untuk menanggulangi masalah pengungsi harus dipikul oleh siapa yang menyebabkannya. Pemimpin-pemimpin Arab sendiri yang telah meminta orang-orang Arab meninggalkan daerah ini. Sesudah tahun 1948, negara-negara Arab sesungguhnya dapat merehabilitasi pengungsi dengan mengintegrasikan para pengungsi ke berbagai negara Arab yang telah ditinggalkan oleh ratusan ribu pengungsi Yahudi. Kita melihat dari Maroko ada 260 ribu orang Yahudi yang lari ke Israel, meninggalkan harta benda mereka di Maroko. Algeria 14 ribu orang, dari Tunisia 56 ribu orang, dari Libya 35 ribu orang, dari Mesir 89.525 orang, dari Syria 4.500 orang, dari Irak 129.290 orang, dari Yemen dan Aden 50.552 orang. Mengapa tidak terjadi? Konsep yang dipegang adalah sebagai berikut. Luka yang dirawat akan sembuh dan dilupakan, tetapi luka yang tidak dirawat akan bernanah dan melebar. Negara-negara Arab telah mengabaikan masalah pengungsi untuk memelihara rasa kebencian kepada Israel berlangsung terus-menerus, dan itulah strategi yang digunakannya. Di antara tahun 1948 dan 1967, Arab Palestina yang hidup di tepi barat dan jalur Gaza masing-masing diperintah oleh Yordan dan Mesir. Orang-orang Arab Palestina tidak pernah menuntut kemerdekaan dari Yordan dan Mesir, tetapi juga tidak ada satupun negara Arab yang mau memberi kemerdekaan kepada mereka. Mengapa? Negara-negara Arab membentuk Liga Arab yang salah satu tujuannya mendapatkan pemecahan masalah Palestina. Tetapi 20 tahun berlalu, mereka tidak segera aktif mencari jalan keluarnya. Mengapa? Kehadiran PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi ini dibentuk tahun 1964
3 tahun sebelum tepi barat dan jalur Gaza direbut Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Karena daerah-daerah ini sudah berada di bawah pemerintahan Arab, apa tujuan organisasi ini membebaskan Palestina? Dan dari siapa? Kita perlu melihat dokumen-dokumen yang tidak pernah dipublikasikan untuk menjawab pertanyaan ini. Anggaran dasar PLO yang disebut Al-Mihaq Al-Watani Al-Filastini yang ditetapkan tahun 1964 dalam artikel nomor 14 dengan jelas menyatakan bahwa pembebasan Palestina dari sudut pandang Arab adalah memukul kaum Zionis imperialis di tanah Arab dan mengenyahkan kaum Zionis dari tanah Palestina. Artikel nomor 9 menyebutkan caranya dengan perjuangan bersenjata. Tingkah laku Arafat dan PLO selama ini mudah dipahami dan dengan membaca anggaran dasar mereka, mulai menggerakkan roda gigi proses perdamaian. 26 Maret tahun 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian damai. 26 April 1982, Israel meninggalkan Jazirah Sinai secara penuh. 30 Oktober tahun 1991, Konferensi Timur Tengah di Madrid antara Israel dan Syria, Lebanon, Yordan, dan wakil Palestina. Negosiasi antara Israel dan Palestina didasarkan pada formula 2 tahap. Pemerintahan sendiri yang bersifat transisi selama 5 tahun, yang kemudian diikuti dengan perundingan mengenai status permanen. 13 September tahun 1993, Perjanjian Oslo ditandatangani oleh Ketua PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Israel akhirnya menyetujui penarikan tentaranya dari jalur Gaza dan tepi barat, dari sebagian Hebron, dan menyetujui pemerintahan sendiri Palestina atas daerah-daerah tersebut. Dalam lampiran surat pengakuan bersama PLO, diakui oleh Israel sebagai wakil yang sah dari Arab Palestina, dan PLO mengakui hak Israel untuk tetap berdiri. Perlu diperhatikan, pengakuan PLO tersebut hanya diberikan sebagai suplemen dan bukan dengan merubah anggaran dasar mereka sendiri. 25 Juli 1994, Israel dan Yordan menandatangani perjanjian damai ketika Israel sedang mempersiapkan pemilu tahun 1996 antara calon partai buruh Shimon Peres dan Benyamin Netanyahu dari Partai Likud. Terjadilah serangkaian bom bunuh diri yang dilancarkan oleh Hamas di Yerusalem dan kota-kota Israel lainnya. Usaha perdamaian Israel sepenuhnya dikhianati. Karenanya Partai Likud menang dan perjanjian Oslo hanya tinggal kenangan. Pemimpin PLO Yasser Arafat khususnya memikul beban tanggung jawab untuk kemacetan proses Oslo, yaitu dengan melanggar perjanjian Oslo. Karena ia dengan sengaja mengimpor senjata, memiliki pasukan keamanan yang lebih besar dari kesepakatan, dan tidak menyiapkan pemerintahan demokratis. Sebagai contoh, pelanggaran Arafat dalam persenjataan 4 bulan sesudah 11 September 2001, Israel menangkap basah penyelundupan senjata dari Iran kepada PLO, tetapi herannya media massa senyap terhadap hal seperti ini. Mulai menggerakkan roda gigi perdamaian kembali. 23 Oktober tahun 1998, Memorandum Wye River ditandatangani oleh Israel dan PLO. 4 September tahun 1999, Memorandum
Sharm el-Sheikh ditandatangani oleh wakil-wakil Israel dan PLO, menyatakan kembali komitmen dari masing-masing pihak untuk melaksanakan secara penuh kesepakatan yang dicapai sejak September 1993. 11 sampai 26 Juli 2000, Konferensi Tingkat Tinggi Camp David tahun 2000, Israel mengajukan tawaran yang paling baik sepanjang proses perdamaian. Tetapi tetap Arafat menolak. Perdamaian sudah dalam jangkauan jika Arab Palestina menyetujui dua gagasan dasar. Pertama, semua atau tidak sama sekali adalah bertentangan dengan konsep perundingan. Kedua, negara Israel tidak mempunyai batas kadaluarsa, maka roda gigi perundingan damai dapat berjalan kembali. Ambillah waktu sejenak dan coba saudara bayangkan. Saudara ada dalam bis kota yang padat penumpang sipil, tidak bersenjata. Dalam keadaan damai, tiba-tiba bom meledak seperti ini. Saudara sedang berjalan-jalan di pusat kota, tiba-tiba bom meledak seperti ini. Saudara sedang berjalan-jalan di pusat kota, tiba-tiba bom merenggut nyawa seperti ini. Pesta disko remaja diakhiri dengan teror seperti ini. Saudara sedang belanja di toko serba ada, tiba-tiba bom memporak-porandakan toko serba ada tersebut. Korban bom bunuh diri. Kita lihat dalam satu periodik yang singkat, 25 Januari 2002 di Tel Aviv, meledak lagi bom bunuh diri, serangan bom bunuh diri 27 Januari di Yerusalem. Kemudian 16 Februari di Ginot Shamron, 18 Februari serangan bom bunuh diri lagi di Galilea. Ini hanya satu contoh dari satu periode yang singkat. Sesungguhnya lebih banyak lagi serangan bom bunuh diri yang dilancarkan oleh Hamas, Fatah, Brigade Al-Aqsa, dan lainnya. Tetapi dapat digagalkan oleh tentara dan kepolisian Israel. Karena pengalaman mereka, banyak negara di dunia mengirimkan orang-orangnya untuk belajar menangani teroris dan serangan bom bunuh diri ke Israel. Dalam kesempitannya, Israel tetap menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk keluar dari kemelut mereka. Shalom Yerusalem. Berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. Mereka yang mengasihi engkau akan hidup makmur. Dalam kitab Tehillim atau Mazmur 122 ayat yang ke-6. Informasi ini diberikan agar orang percaya mempunyai sikap yang tepat terhadap bangsa Israel dan jangan ikut-ikutan mengutukinya seperti orang yang belum percaya. Firman Adonai Yahweh kepada Abraham masih berlaku sampai sekarang. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengusik engkau, dan di dalam engkau semua keluarga di bumi akan diberkati. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, kita lihat upaya perdamaian yang sedang dijalankan saat ini. Peta perdamaian atau roadmap yang disusun oleh Kuartet Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB pada dasarnya ingin mencari penyelesaian final bagi konflik Israel-Palestina pada tahun 2005. Dengan mendirikan negara Palestina yang berdaulat, yang berdampingan secara damai dengan Israel. Untuk menyongsong hal ini, Palestina harus menghentikan kebenciannya dan tindakan kekerasan bersenjata terhadap Israel. Sebaliknya, Israel harus mengakui keberadaan negara Palestina yang berdaulat dan menghentikan pembangunan,
pemukiman Yahudi di daerah yang dikuasai sejak perang tahun 1967. Informasi ini disampaikan agar orang percaya berdoa bagi Sion dan Yerusalem, yaitu kota Raja Maha Besar. Pokok-pokok doa: doakan Ariel Sharon dan pembantu-pembantunya yang melakukan perundingan dengan kuartet dan Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas. Mohonkan hikmat Adonai Yahweh Elohim bagi tim Israel agar mereka tidak terjebak oleh trik-trik di meja perundingan, agar Yerusalem tetap menjadi ibu kota abadi Israel. Doakan Presiden George Bush agar ia peka, tunduk, dan melakukan kehendak Adonai Yahweh Elohim dengan tidak memaksakan kehendak pribadinya kepada Israel. Doakan keamanan bangsa Yahudi dan bom-bom bunuh diri yang setiap saat terus dicoba untuk diledakkan di seluruh Israel. Mohonkan hikmat kepada tentara dan kepolisian Israel serta penjagaan dari malaikat-malaikat Tuhan. Doakan untuk seluruh bangsa Yahudi agar selubung yang menghalangi mereka untuk melihat Yeshua sebagai Mesias mereka dapat diangkat sesuai dengan rencana Bapa Yahweh Elohim. Doakan orang-orang Yahudi Mesianik di Israel, yaitu orang Yahudi yang percaya bahwa Yeshua adalah Hamasiah, agar mereka diberi keteguhan hati, kekuatan iman di tengah lingkungan yang belum percaya, serta hikmat dalam bertutur kata dan bertindak. Doakan orang-orang percaya Arab Palestina untuk perlindungan Tuhan dan agar mereka mengambil sikap yang sesuai firman Tuhan terhadap Israel dan terus dikuatkan untuk memandang Yeshua Hamasiah dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dalam nama Tuhan Yeshua Hamasiah, ikat roh antisemitik di atas orang-orang Arab Palestina dan di atas bangsa Indonesia, juga di atas umat Kristen Indonesia, serta di atas denominasi gereja-gereja Katolik, Protestan, Pentakosta, Baptis, dan lain-lain. Mohonkan roh pewahyuan agar mereka memahami bahwa menerima Israel sebagai umat pilihan Bapa Yahweh sampai masa kini adalah sama dengan menghormati pilihan Adonai Yahweh. Dan ini berarti sama dengan menghormati kehendak Bapa Yahweh sendiri. Baruch Hashem, haleluya, terpujilah Yahweh Elohim selama-lamanya. Amin.